Halo, selamat datang. Kali ini kita akan ngobrolin soal akikah, salah satu ritus yang penting banget dalam Islam. Kita bakal lihat gimana upacara ini berubah dari waktu ke waktu, khususnya berdasarkan pembedahan dari HU Saifuddin ASM, dari yang tadinya ritual kuno sampai jadi perayaan yang penuh makna seperti sekarang. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apakah ritual buat menyambut bayi ini sebenarnya soal darah atau soal wangian? Nah, jawabannya ini yang seru. Ini bakal ngebawa kita menelusuri sebuah perubahan sejarah yang luar biasa. Sip, untuk bisa paham, kita perlu mundur dulu nih. Kita coba intip sebentar, kayak apa sih ritual ini sebelum ajaran Islam datang? Yap, kita kembali ke sebuah era yang dikenal sebagai zaman jahiliyah. Kenapa disebut begitu? Ya, karena di masa itu banyak banget kebiasaan dan ritual yang, jujur aja, sangat berbeda. Bahkan mungkin terasa asing kalau dibandingin dengan yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia intinya. Ada kesaksian langsung yang mengungkap sebuah praktik yang mungkin bikin kita kaget. Kepala bayi dilumuri dengan darah hewan. Inilah kebiasaan jahiliyah yang, menurut Ustadz Saifuddin, jadi titik di mana ajaran Islam datang untuk memberikan koreksi total. Oke, kita lanjut. Dari praktek kuno tadi, kita akan lihat gimana sebuah perubahan simbolis yang sangat mendalam terjadi seiring dengan datangnya ajaran Nabi. Dan disinilah perubahannya kelihatan jelas banget. Darah yang, amis, diganti total sama wewangian yang harum. Jadi, Islam itu bukan menghapus ritualnya, tapi memperbaikinya. Simbol yang tadinya terkesan keras diubah jadi simbol kesucian dan keindahan. Nah kan, sumber sejarah yang sama juga mengkonfirmasi perubahan ini. Praktik melumuri darah itu ditinggalkan, lalu diganti dengan mencukur rambut dan memberinya za'faran atau wewangian. Ini adalah sebuah perbaikan langsung yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi, setelah disempurnakan, apa aja sih pilar utama dari akikah yang kita kenal sekarang, yang biasanya kita lakukan di hari ke-7 setelah bayi lahir? Inilah hadis yang jadi fondasi akikoh modern. Di dalamnya ada 3 hal utama yang disebutin. Disembelihkan hewan, dicukur kepalanya, dan diberi nama. Semuanya dilakukan di hari ke-7. Yuk, kita coba bedah sedikit 3 langkah ini. Masing-masing itu punya makna spiritual dan sosial yang dalam banget loh. Tapi, ada satu konsep lagi yang luar biasa menarik di balik ritual ini, yang ngejelasin kenapa akikoh ini dianggap penting banget buat si anak. Kata kuncinya itu rahin, atau tergadai. Coba deh bayangin gini, kelahiran seorang anak itu kan amanah yang besar ya. Nah, dengan melaksanakan akikah, orang tua itu seolah-olah lagi menebus gadai itu. Ini jadi tanda pemenuhan tanggung jawab spiritual pertama mereka, sekaligus jadi doa supaya si anak terlepas dari hal-hal yang buruk. Jadi, kalau kita rangkum, akikah itu jauh lebih dari sekedar upacara. Ini tuh satu paket lengkap yang menanamkan nilai-nilai inti. Mulai dari rasa syukur, kebersihan, kepedulian sosial lewat berbagi, sampai soal tanggung jawab orang tua. Semuanya dimulai sejak hari pertama kehidupan seorang anak. Transformasi akikah dari ritual darah menjadi wewangian, itu cerminan yang indah banget kan? Tentang gimana sebuah ritual bisa berevolusi, maknanya jadi lebih dalam. Ini juga jadi pengingat buat kita semua. Pernah kepikiran nggak gimana ritual-ritual pertama dalam hidup kita, baik yang kita sadari ataupun nggak, ternyata ikut membentuk siapa diri kita hari ini?